Penjahat-penjahat di filmnya Hoppers memang cukup berbahaya. Mulai dari genosida, aksi terorisme, bahkan penculikan, membuat kita ragu apakah Hoppers sebenarnya adalah film tentang lingkungan atau justru film tentang kartel paling berbahaya di seluruh Pixar. Mari kita lihat apa saja kejahatan yang dilakukan oleh para penjahat di filmnya Hoppers. Wali Kota Jerry. Wali Kota Jerry benar-benar membuat saya sangat kesal saat menonton filmnya. Meskipun jujur saja, sebenarnya dia tahu bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Namun, itu tidak berarti dia bebas dari hukuman kejahatannya. Pertama-tama, dia mencoba membangun jalan tol secara ilegal di atas habitat alami yang dilindungi. Namun dia secara ilegal memasang perangkat suara agar hewan terganggu dan meninggalkan area itu, sehingga pemerintah mengizinkannya membangun jalan tol. Jadi penghancuran dan ledakan yang dia lakukan itu ilegal. Selain kemungkinan kerusakan pendengaran yang ditimbulkannya pada berbagai spesies dan karena mengambil rumah mereka secara tidak adil. Dia melakukan penipuan lingkungan dengan memanipulasi ekosistem agar tampak tanpa hewan sehingga bisa membangun konstruksi. Kejahatan ini sangat serius, bisa membuatnya dipenjara 5 tahun dan didenda $250.000. Dia juga merusak habitat dilindungi sehingga terancam 5 tahun penjara tambahan dan denda $250.000. Selain itu, jangan lupa kerusakan yang dia sebabkan pada satwa liar yang untungnya tidak terlalu parah hanya akan membuatnya dipenjara selama 1 tahun dan didenda $10.000. Terakhir, dia menyalahgunakan kekuasaan dengan memanfaatkan posisinya untuk memanipulasi pemerintah demi proyeknya, yang dapat membuatnya dipenjara 10 tahun dan didenda $50.000. Setelah itu, wali kota hanya berdiam diri di rumahnya, membesarkan egonya saat melihat bagaimana orang-orang memujanya, dan kejahatan berikutnya terjadi ketika dia diculik oleh Mabel sendiri. Jika kamu belum menonton video tentang kejahatan Mabel, aku sudah letakkan di kartu ini agar bisa ditonton setelah video ini selesai. Karena dikejar dewan hewan, dia mengemudi seperti orang gila untuk menyelamatkan diri, tapi akhirnya merasa semua itu hanya mimpi. Jadi dia memutuskan untuk tidak memegang setir dan membiarkan mobilnya terbang, mempertaruhkan nyawa hewan-hewan yang ada bersamanya di dalam mobil. Ini menambah kejahatan mengemudi sembrono yang bisa membuatnya dipenjara selama 6 bulan dan didenda $500. Menyemudi lalai dengan melepas setir dan menyebutnya mimpi akan membuatnya dipenjara 3 bulan dan didenda $500. Terakhir, membahayakan nyawa orang lain bisa membuatnya dipenjara setahun dan didenda $1.000. Meski untungnya hampir tak ada orang di jalan itu. Kejahatan wali kota Jerry meliputi penipuan lingkungan, perusakan habitat dilindungi, kerusakan satwa liar, penyalahgunaan kekuasaan publik, mengemudi sembrono, mengemudi lalai, dan membahayakan nyawa orang lain. Total hukuman 22 tahun 9 bulan. Denda sebesar $561.000 dan selain itu, dia juga akan menerima sanksi berupa pencopotan segera dari jabatannya sebagai wali kota. Larangan untuk menduduki jabatan publik, kewajiban untuk membayar pemulihan habitat alami yang telah dihancurkan. Dan kemungkinan besar perintah pengadilan untuk membatalkan secara permanen pembangunan jalan tol miliknya. Ray George sendiri sudah memperingatkan kita bahwa dewan hewan memiliki sisi gelapnya. Kami tak menyangka mereka semua akan jadi teroris. Saat Mabel menghubungi dewan hewan untuk bantuan melawan wali kota, situasi jadi tak terkendali. Mereka sadar bahwa karena wali kota mengancam habitat mereka, langkah terbaik adalah membunuhnya. Mereka langsung sampai pada tingkat konspirasi melawan wali kota yang akan membuat mereka didenda $10.000 untuk setiap anggota. Jadi totalnya $50.000. Ingatlah bahwa ada raja burung, amfibi, reptil, ikan, dan serangga. Selain hukuman penjara seumur hidup bagi mereka. Setelah Mabel menolak membunuh wali kota, Dewan mencoba menangkapnya dengan paksa, termasuk George, memicu pengejaran berbahaya yang menghancurkan kelinci robot dan burung robot milik para ilmuwan.
Ada percobaan penculikan yang dihukum 20 tahun penjara dan denda 10.000 dolar. Ancaman kriminal, karena mereka juga mengatakan akan menghancurkan mereka, yang akan membuat mereka mendapat hukuman 5 tahun penjara dan denda 5.000 dolar. Dan terakhir, mereka menghancurkan robot-robot milik para ilmuwan yang akan membuat mereka didenda sekitar 50.000 dolar atas kerusakan tersebut. Dari situ, situasinya menjadi jauh lebih berbahaya karena dalam pengejaran terhadap wali kota Jerry, mereka melakukan berbagai manuver untuk bisa menghentikan dan membunuhnya. Mereka bahkan melemparkan hiu ke mobilnya dan menyebabkan para ilmuwan kecelakaan sampai nyaris kehilangan nyawa. Atas percobaan pembunuhan ini, mereka dijatuhi hukuman 20 tahun penjara dan denda 10.000 dolar. Selain manuver berbahaya dengan menggunakan hiu, mereka juga mendapat tambahan 5 tahun penjara dan denda 5.000 dolar. Akhirnya, mereka hampir membunuh ilmuwan sehingga dihukum penjara 1 tahun dan didenda 1.000 dolar. Dari sini, setelah Mabel kecelakaan bersama wali kota, mereka mencoba melarikan diri, tapi para ilmuwan menangkap Mabel dan dari situ Dewan menangkap dan menculik semuanya. Saat terbangun di laboratorium, mereka mengancam ilmuwan agar membuat robot berbentuk wali kota. Disinilah rencana mereka mulai memakai alat pendengaran pada manusia, bahkan hingga merusak otak dan menyebabkan kematian. Jadi, dengan penculikan, perampasan kebebasan, pemerasan, ancaman kriminal, terorisme, pemaksaan, konspirasi, serta penggunaan senjata berbahaya, mereka akan dijatuhi hukuman 63 tahun penjara dan denda 305.000 dolar, selain 2 hukuman penjara seumur hidup. Singkatnya, Dewan Hewan menambahkan kejahatan, konspirasi untuk melakukan pembunuhan oleh beberapa anggota, percobaan penculikan, ancaman kriminal, perusakan properti teknologi oleh 2 robot, percobaan pembunuhan, penyerangan dengan benda berbahaya, membahayakan nyawa orang lain, penculikan terhadap beberapa korban, perampasan kebebasan secara ilegal. Pemaksaan kriminal, kerja paksa, terorisme domestik, konspirasi untuk pembunuhan massal, penggunaan senjata berbahaya untuk menyebabkan kematian massal. Sehingga total hukumannya menjadi 109 tahun penjara, 3 hukuman seumur hidup, dan 436.000 dolar yang dibagi di antara anggota dewan. Jadi ya, Dewan Hewan tidak hanya mencoba menyelamatkan habitat mereka, mereka akhirnya mengumpulkan cukup banyak tuduhan untuk menghabiskan beberapa kali seumur hidup di penjara. Raja Titus. Menurut saya, Raja Titus adalah penjahat sejati dalam film ini, karena dialah satu-satunya yang benar-benar memiliki niat jahat dari lubuk hatinya. Karena sesaat setelah Mabel membunuh ibunya, dia sangat senang karena sudah lama menunggu momen itu untuk akhirnya bisa memerintah sebagaimana mestinya. Ia sangat mendorong ide rencana menghancurkan otak manusia. Ini sudah mencakup terorisme, konspirasi pembunuhan massal, hasutan pembunuhan, dan penggunaan senjata berbahaya untuk genosida. Dengan itu saja, dia dijatuhi 2 hukuman seumur hidup, 30 tahun penjara dan denda 280.000 dolar. Oh, dan ingat, dialah yang masuk ke tubuh robot wali kota untuk menipu semua orang dan menjebak mereka, lalu menggoreng otak mereka. Ini sudah termasuk penyamaran identitas, penipuan publik, dan pencurian properti. Bukan hanya robotnya saja, tapi dia juga mencuri ponsel wali kota. Ini akan menambah 8 tahun 6 bulan penjara dengan denda sekitar 50.000 dolar. Secara keseluruhan, Raja Titus melakukan kejahatan, terorisme domestik, konspirasi pembunuhan massal, hasutan pembunuhan, penggunaan senjata berbahaya untuk pembunuhan massal, penyamaran identitas pejabat, penipuan publik, pencurian properti, dan pencurian teknologi eksperimental. Yang membuat total hukuman menjadi sekitar 2 hukuman seumur hidup, tahun dan 6 bulan penjara tambahan, denda sebesar 330.000 dolar.
Meskipun begitu, dia lolos dari membayar semua ini karena Raja Katak akhirnya memakannya. Intinya, para ilmuwan juga melakukan pelanggaran, dan saya akan sebutkan cepat jika kalian penasaran. Para ilmuwan, mereka hanya didenda karena membiarkan Mabel menggunakan teknologi Hoppers tanpa izin. Sebagai subjek percobaan, membahayakan nyawanya dengan menggunakan perangkat yang bisa mempengaruhi otaknya. Dan juga karena pengejaran dengan kendaraan saat mencoba merebut kembali Mabel, di mana mereka mengemudi secara berbahaya. Ini diklasifikasikan sebagai pelanggaran protokol penelitian, kelalaian ilmiah, membahayakan keselamatan seseorang, dan mengemudi secara ceroboh. Yang membuat mereka dihukum 3 tahun 6 bulan penjara dan denda $21.000. Proyek Hoppers dibatalkan dan semua teknologi yang dikembangkan disita. Penangguhan izin penelitian dan larangan sementara eksperimen manusia. Bagaimana pendapat kalian soal kejahatan di Hoppers? Apakah kalian tahu jumlahnya sebanyak itu? Dan tentu saja, jangan lupa untuk menonton video tentang kejahatan Mabel yang dia lakukan di film tersebut. Kami akan menantikan kalian di terima kasih sudah menonton.